Pemirsa Metro TV masih dalam rangkaian live event Malam Takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, pada Ramadan tahun ini Metro TV menghadirkan segmen khusus Mencari Hafiz, menghadirkan kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Quran sebagai wujud penghormatan kami kepada mereka yang menjaga kalamullah dan mengamalkannya dalam kehidupan serta menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Dan di penghujung Ramadan ini, kami memilih 3 orang hafiz terpilih yang kisahnya telah kami tayangkan. Dan inilah anugerah hafiz terpilih Mencari Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanpa nikmatnya panjang umur, maka kita tidak akan dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Dan malam ini Metro TV telah memilih 3 hafiz terpilih. Kita akan langsung panggil ketiganya. Yang pertama ada Ananda Hanin Rahman, sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Silakan Hanin, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, senang dengarnya. Oke, boleh di sini. Dan selanjutnya kita akan undang Ananda Sarah Nuraini. Sarah, silakan. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, senang kita lihatnya sehat semua ya. Dan juga sudah hadir melalui sambungan Zoom Ananda Anissa Kalia Putri Asiza. Kita akan langsung sapa. Anissa, apa kabar Anissa? Alhamdulillah sehat, Kak. Iya, Anissa saat ini sudah mudik ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dan pemirsa, nanti juga tentu saja ini sudah hadir di sini ketiganya, semua sudah dalam keadaan sehat. Yang satu bergabung dari Banyuwangi, tentu juga penasaran dengan kisah inspiratif ketiga remaja penghafal Al-Quran ini. Kita sapa satu persatu. Hanin saat ini berusia 14 tahun dan sudah 30 juz Al-Quran ya? Iya, alhamdulillah. Boleh diceritakan seperti apa tantangan dan mungkin kalau ada kesulitan yang dihadapi pada saat menghafal 30 juz Hanin? Ya, kalau dalam proses menghafal Al-Quran itu tuh bisa dibilang ya sulit. Karena emang panjang banget dari mulai belajar Al-Qurannya awal-awal sampai di mana bisa ngafal Quran tuh pasti panjang banget. Yang Hanin pernah alamin itu kesusahan Hanin tuh dalam menghafal ayat-ayat panjang. Hanin kesusahan dalam menghafal ayat-ayat panjang. Nah, alhamdulillahnya kan orang tua Hanin menyekolahkan Hanin di sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Nah, di mana di situ kita diajarkan menggunakan metode Bait Qurani. Bait Qurani. Iya, metodenya itu menggunakan jari. Jadi ayat-ayat bukan hanya ayat yang pendek yang bisa dipakai buat jari, tapi ayat panjang dipotong jadi beberapa ayat. Okay. Gitu. Masih Contohnya ingat nggak yang paling saat itu butuh waktu lama? itu sih surah Al-Baqarah. Yang 1 halaman itu panjangnya. Oke, Kan pakai ada metode tuh. itu Iya. tadi. Nah, itu diajarkan langsung sama buyanya. Nah, itu sih menurut Hanin emang sangat memudahkan banget dalam menghafal. Tantangannya banyak sekali. Males itu terutama kan. Iya, males itu banyak banget. Terus kalau lagi susah, sempet mau ngedown juga, tapi ya ingat bangkit. Allah juga kan bilang, Allah nggak bakal menguji manusia melebihi batas kemampuannya. Berarti kalau misalnya emang aku lagi susah buat ngafal, berarti Allah lagi pengen lebih dekat sama aku, pengen aku buat ngulang-ngulang ayat. Kalau aku ngambil positifnya kayak gitu, Kak. Oke, udah cocok jadi pendakwah nih kayaknya. Cita-citanya jadi pendakwah kan? Iya, alhamdulillah. Oke, dan Hanin itu sudah pengen banget jadi pengen pendakwah. banget. Bismillah ya. Ya. Semoga dilancarkan nanti Amin. Hanin untuk menjadi seorang pendakwah yang hebat dan tentu menyebarkan manfaat. Dan tentu saja juga ada Sarah di sini, kelas 1 SMP Negeri 101 Jakarta Barat. Bukan dari sekolah Islam namun sangat visioner dengan mengajak teman-teman di sekolah untuk mewujudkan terbentuknya ekstrakurikuler tahfiz Quran. Sarah, jadi apa yang mendorongmu untuk akhirnya membentuk ekstrakurikuler ini? Itu sebenarnya kata guru aku, itu sebenarnya udah ada dari lama, cuman belum resmi. Jadi resminya itu dan terwujud itu baru tahun 2025. Karena mungkin guru melihat motivasi, potensi aku juga. Aku menghafal Quran, alhamdulillah sekarang udah 11 juz. Terus mungkin ada pikiran kali ya untuk membuat ekstrakurikuler itu tahfiz. Jadi sekarang baru terwujud.
Oke. Nah harapannya waktu itu apa? Pengennya dengan adanya ekstra itu apakah semakin banyak teman-teman yang bergabung dan ikut menghafal Al-Quran atau seperti apa? Pengennya sih banyak yang bergabung biar pada kayak aku juga. Jadi aku ada teman menghafal, nggak cuma di pengajian aja, tapi di sekolah juga ada. Biar makin banyak teman yang bisa hafal Quran. Terus hafal Quran tuh juga menurut aku bagus banget buat remaja-remaja sekarang biar bisa mengetahui Al-Quran, biar bisa menghafal lebih dalam. Oke. Kalau ada temannya memang lebih enak ya. Iya. Hafal Al-Quran, jadi ada teman untuk cerita dan juga saling menyemangati dan memotivasi satu sama lain. Nah kita akan ke Anissa sekarang. Ini adalah siswa SMP dengan segudang aktivitas dan prestasi di bidang seni, akademik maupun organisasi, namun tetap berkomitmen menjaga hafalan Quran dan mentadaburinya. Lalu apa motivasi Anissa untuk tetap menambah hafalan? Sedangkan kegiatan Anissa kan banyak banget. Jadi apa yang mendorong Anissa nih untuk tetap menghafalkan Al-Quran, Anissa? Motivasi aku dalam menghafal Al-Quran terus komitmen, salah satunya karena dari Al-Quran juga aku mendapat banyak sekali manfaat dari Al-Quran. Dari aku menghafal, dari aku murojaah, keseharian aku selalu ada manfaatnya dan banyak kebaikan. Dan Bunda selalu jadi motivasi aku untuk menghafal Al-Quran. Setiap hari Bunda selalu membantu aku untuk murojaah, menghafal. Setiap aku murojaah, aku kadang kalau misal Bunda lagi sempat, aku pasti murojaah sama Bunda. Terus kalau setoran pasti juga sama Bunda. Oke, baik. Anissa ini cukup menginspirasi karena bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ternyata menghafalkan Al-Quran. Nah, sebagai bentuk apresiasi tadi kita sudah dengar sedikit ya kesaksian mereka dan juga apa saja tantangannya. Nah, tentu ada bentuk apresiasi terhadap anak-anak muda penghafal Al-Quran ini. Oleh karena itu Metro TV bekerja sama dengan Basnas Basis DKI Jakarta menganugerahkan biaya renovasi rumah sebesar 40 juta rupiah pada masing-masing peserta terpilih. Kita akan langsung mengundang Wakil Ketua 2 Basnas Basis DKI Jakarta, Bapak Muhammad Bahaudin, untuk menyerahkan hadiah secara simbolis. Kiai Baha, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai Baha? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Boleh di sini, adik-adik boleh geser ke sini ya. Oke, boleh agak. Oke, baik. Jadi gimana Kiai melihat yang sudah penampilan dihasilkan ini? Adik-adik semuanya sungguh luar biasa ya kalau kita lihat itu ya, masih muda belia, tapi kelihatan intelektual, berarti cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual. Ini kalau bisa di copy paste di seluruh Indonesia kan menjadi luar biasa ya, karena adik-adik menjadi kelihatan muda, belia, spiritual tinggi dan juga memiliki intelektual juga nggak main-main gitu. Oke, sebelum kita Adabnya lanjutkan, yang luar biasa. Adabnya luar biasa. Nah, sebelum kita lanjutkan, akan ada penyerahan secara simbolis ya. Kiai Bahaya, mungkin boleh kita akan menyerahkan secara simbolis hadiah kepada para hafiz terpilih pada hari ini. Yang pertama, silakan diserahkan kepada Hanin Rahman yang telah memenangkan hadiah senilai 40 juta rupiah dalam bentuk renovasi rumah. Selamat ya Hanin ya. Alhamdulillah, boleh diabadikan. Oke, kemudian Hanin boleh bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya untuk adik Sarah. Oke, Silakan. Selamat ya. selamat ya Sarah ya. Alhamdulillah, sebuah berkah di bulan Ramadan kali ini. Oke, dan Anissa, karena jauh sekali, saya wakilkan ya Anissa, boleh ya? Nanti langsung kita kirimkan ke Anissa. Boleh diwakilkan Pak, kita abadikan dulu sebagai tanda penyerahan kepada Anissa Kalia Putri Asiza. Oke, baik. Oke, jadi sudah diserahkan semua. Ini secara simbolis selamat kepada para hafiz terpilih. Semoga terus menjadi inspirasi dalam menjaga kalamullah. Dan juga terima kasih juga kepada Basnas Basis DKI Jakarta, Kiai Baha yang sudah mendukung program Mencari Hafiz. Dan adik-adik silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi selamat, alhamdulillah rezeki di bulan Ramadan. Dan Kiai Baha, kita akan berbincang sedikit ya tentang program menghafal Al-Quran. Karena kalau kita berbicara soal program Mencari Hafiz Metro TV ini sejalan dengan program dari Basis DKI ya dalam memberikan apresiasi bagi para penghafal Al-Quran. Jadi seperti apa pandangan Kiai Baha tentang program yang pada Ramadan tahun ini juga disiarkan dengan exposure yang lebih tinggi melalui Metro TV, Kiai?
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Metro TV yang mereka membuat suatu program, dan ini tentunya legasi bagi bangsa Indonesia tentunya. Kita dari Metro TV itu membuat suatu program yang dicintai oleh masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih mencintai terhadap Al-Quran. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana masyarakat itu apabila mereka itu menjaga Al-Quran, maka mereka akan menjadikan adab dan karakter bangsa ini akan jauh lebih baik. Karakter bangsa itu yang susah sekali saat ini terpelihara dengan baik. Jadi saya rasa inilah legasi yang cukup luar biasa dari Metro TV, dari Basnas tentunya berkomitmen terus untuk selalu bekerjasama dengan Metro TV dalam rangka meningkatkan karakter bangsa seperti ini. Oke, Pak Kiai, tadi kan kita sudah dengar sedikit ya dari adik-adik pemenang Hafiz ini. Kalau dari ketiga sosok ini, apa sih yang membuat mereka ini terpilih dan apa yang basis DKI lihat dari sosok mereka? Ya, kita bisa melihat dari sahabat-sahabat belia ini, mereka tidak hanya dari kalangan yang khusus masalah Al-Quran. Mereka belajar dari sekolah umum. Ada yang menjadi juara tapi dari sekolah umum. Tapi bisa dilihat bagaimana effortnya mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Untuk bisa memelihara hafalannya itu juga nggak kalah susahnya loh. Karena Al-Quran itu semakin panjang yang dihafalnya itu akan semakin banyak yang tumpang tindih hafalannya. Dan adik-adik belia itu membuktikan bisa. Ada yang sudah hafal 30 juz, ada yang 11 juz dengan segala effortnya itu. Nah, sahabat-sahabat belia ini mereka menjaga dirinya dan juga intelektualnya serta kesejahteraan spiritualnya bagaimana dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Tentunya ini generasi yang kita harapkan untuk bangsa kita ke depan. Memang judulnya dari Metro TV kali ini mencari hafid. Alhamdulillah kita mendapatkan hafidho. Lain kali itu menarik kepada sahabat-sahabat yang hafid, yang laki-laki juga, jadilah juara-juara di Metro TV ini. Oke, amin. Amin ya. Semoga yang di selanjutnya ya, Kiai Bahaya, tentu ini saja kita sudah bisa mendapatkan gambaran aktivitasnya padat. Di usia mereka ini kegiatannya banyak, tapi ternyata masih ada waktu untuk termotivasi dan terdorong untuk menghafalkan Al-Quran yang ternyata bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, betul. Terima kasih, Kiai Bahaya. Sama-sama. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut. Ya, insya Allah dan tahun depan kita akan jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik. Dan lebih besar lagi tentunya. Insya Allah. Komitmen dari Basnas DKI Jakarta. Amin. Terima kasih Kiai Bahaya. Terima kasih sekali lagi. Silakan boleh kembali ke tempat. Ya, itu tadi kita sudah sedikit mendapatkan gambaran, dan untuk kerjasama ini diharapkan akan bisa berlanjut untuk bisa menghasilkan hafiz-hafiz di masa depan yang terus menginspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk Basnas Basis DKI, dan juga selamat untuk para hafiz terpilih. Insya Allah kita akan menantikan segmen Mencari Hafiz di Ramadan tahun depan. Dan demikian untuk dalam rangkaian live event malam kali ini untuk mencari hafiz-hafiz terpilih. Tentu saja kami akan kembali dalam live event malam takbiran yang akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Allahu Akbar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.